Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, kami dari anggota kelompok 1 akan membacakan tugas kami masing-masing. Bu Vivi Febrianti MPD sebagai penjawab, Ibu Imelda SPD sebagai penanya, saya sendiri sebagai pemateri dan penanggap, kemudian Ibu Elwidia Rista SPD sebagai presenter. Baiklah, saya akan membacakan fasilitator saya yaitu Yanti Agustina SPD, kemudian pengajar praktek Bapak Naufal Mihar Ramadan MPD, kemudian Ibu Eka Rining Widyastuti SPD MPD. Terdapat 5 nilai sebagai guru penggerak, diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Baiklah, saya akan menjabarkan nilai-nilai guru penggerak itu. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri merupakan gambaran semangat guru penggerak untuk belajar sepanjang hayat dan senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi. Yang kedua, reflektif, maksudnya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif. Yang ketiga, kolaboratif, adalah memperhatikan pentingnya saling ketergantungan positif terhadap semua pihak pemangku, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, inovatif, adalah senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, mencari dan membuat alternatif untuk mewujudkan perubahan. Dan yang terakhir, berpihak pada murid, maksudnya segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Selain memiliki nilai, guru penggerak juga memiliki peran, diantaranya adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Pendorong kolaborasi, 3. Penggerak komunitas praktisi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menjadi coach bagi rekan guru. Selanjutnya, saya akan memaparkan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada kelompok kami, yaitu Bu Vivi Febrianti. Nilai yang dimilikinya adalah kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada murid. Ibu Vivi berperan dalam mengaktifkan siswa dalam pembuatan kartu domino yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, membuat desain dengan laptop, kemudian membuat pola, kemudian menampakkan hasil permainan domino di antara kelompok belajar. Selanjutnya, Ibu Imelda memiliki nilai sebagai guru penggerak adalah kolaborasi dan berpihak kepada murid. Di sini Ibu Imelda berperan sebagai coach pembelajaran. Misalnya, pembelajaran yang menyenangkan di mana murid belajar dalam kelompok, membuat sebuah karya menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar murid. Dan saya sendiri, nilai sebagai guru penggerak adalah berkolaborasi dengan teman sejawat dan berpihak pada murid. Peran saya sebagai guru penggerak di sini adalah pendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Misalnya, berkolaborasi dengan guru lain sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka penggalang. Kemudian, aktif dalam melaksanakan kegiatan pramuka di alam, melatih jiwa kepemimpinan kepada peserta didik. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang terdapat pada Ibu Elwidia Rista adalah kolaborasi dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yang ada pada Bu Wid adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan pendorong kolaborasi, misalnya berkolaborasi dengan rekan guru dalam pembuatan buku PKBAM kelas 5,
Selanjutnya, pembelajaran yang menyenangkan menggunakan Chromebook sebagai alat dan sumber belajar murid. Kemudian, presentasi hasil oleh salah seorang siswa ke depan kelas. Untuk memudahkan nilai dan peran guru penggerak, maka dirancanglah suatu kegiatan, yaitu gamifikasi kartu domino dalam pembelajaran, di mana perannya adalah peran sebagai pemimpin pembelajaran dan nilainya itu inovatif dan berpihak pada murid. Guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Maksudnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mau dan mampu mengolah segala sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, kondisi sosial, sarana prasarana atau fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah, dan lain-lain. Guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya peserta didik. Kenapa gamifikasi dalam pembelajaran? Ya, murid dapat menyerap pembelajaran dengan baik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Mereka punya tujuan, target, dan pencapaian dengan cara yang menyenangkan oleh murid. Apa itu kartu domino? Nah, domino adalah salah satu jenis permainan tradisional yang populer di kalangan anak-anak maupun orang dewasa yang dimainkan dengan menyambung salah satu ujung dari kartu domino sesuai dengan muatan yang tertera di ujung kartu tersebut. Apa itu gamifikasi dalam pembelajaran? Ya, gamifikasi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang menerapkan suatu sistem permainan dalam proses pembelajaran. Rancangan kegiatan yang pertama adalah mencari ide permainan yang bisa diadaptasi dalam pembelajaran atau kolaborasi dengan murid dan teman sejawat. 2. Memilih ide permainan yang cocok untuk materi yang akan diajarkan atau kolaborasi dengan teman sejawat. Ketiga, merancang permainan yang di dalamnya terintegrasi materi pembelajaran atau kolaborasi dengan teman sejawat. 4. Menyiapkan properti yang dibutuhkan untuk permainan tersebut atau sendiri atau berkolaborasi dengan murid. 5. Guru membuat alur kegiatan pembelajaran yang bersifat permainan. 6. Pelaksanaan pembelajaran. 7. Refleksi. Adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama, guru memberikan arahan teknik dan cara pembuatan dan permainan kartu domino dalam pembelajaran atau pemimpin pembelajaran. 2. Guru membagi kelompok dan meminta siswa menentukan siapa ketua masing-masing untuk melatih kepemimpinan dan kolaboratif. 3. Guru mempersilahkan siswa mencari di berbagai sumber model dan soal beserta penyelesaiannya, misalnya dalam buku atau internet, dan berpihak kepada murid atau mandiri. 4. Siswa membuat kartu domino sesuai yang diinginkan atau inovatif. 5. Kartu yang sudah dimiliki setiap kelompok ditukarkan ke kelompok lain dan dimainkan. Itu adalah kolaboratif dan menyenangkan. Yang keenam, guru memberikan refleksi. 7. Pengumuman pemenang sesuai rubrik penilaian. Tantangan penerapan gamifikasi kartu domino dalam pembelajaran. Ya, antara tantangan yang terdapat pada penerapan gamifikasi kartu domino dalam pembelajaran adalah: 1. Keterbatasannya waktu dalam mempersiapkan dan merancang media. Yang kedua, kekurangan sumber daya. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, manajemen perilaku.
Sedangkan solusi penerapan gamifikasi kartu domino dalam pembelajaran ini ada beberapa solusi dari tantangan yang ada di atas adalah yang pertama memulai dari hal kecil dan menetapkan tujuan yang realistis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dan aplikasi atau media yang ada. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi formatif antar teman dan penilaian diri. Yang keempat, membuat rencana manajemen perilaku yang jelas dan konsisten. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok satu tentang peran dan nilai guru penggerak, dari teman-teman rekan sejawat memberikan umpan balik modul 1.2, yaitu Ibu Irawati SPD memberikan pertanyaan berupa apa tantangan dan solusi dalam penerapan gamifikasi dalam pembelajaran. Lalu dijawablah sama Ibu Vivi. Jawabannya yaitu tantangan yang terdapat pada penerapan gamifikasi kartu domino dalam pembelajaran adalah satu, keterbatasan waktu dalam mempersiapkan dan merancang media, dua, kekurangan sumber daya, tiga, penilaian, empat, manajemen perilaku. Sementara beberapa solusi dari tantangan yang ada di atas adalah yang pertama, memulai dari hal kecil dan menetapkan tujuan yang realistis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dan aplikasi atau media yang ada. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi formatif antar teman dan penilaian diri. Yang keempat, membuat rencana manajemen perilaku yang jelas dan konsisten. Kemudian pertanyaan dari Bu Maila Fitria SPD, apa saja contoh gamifikasi pembelajaran yang dapat diterapkan di SMP? Maka dijawab oleh Bu Vivi, beberapa contoh gamifikasi dalam pembelajaran yang dapat diterapkan di SMP adalah permainan tebak kartu, di mana murid dapat menebak nama gambar atau ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Yang kedua, ular tangga dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, congklak dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, Ibu Eni Muharni SPD menanggapi penampilan dari materi kelompok satu sangat luar biasa dan menarik. Namun, beliau ingin bertanya, apa hubungan nilai-nilai guru penggerak dalam penerapan gamifikasi pembelajaran? Maka dijawablah sama Ibu Vivi dan Ibu Imelda, dalam gamifikasi pembelajaran ini banyak sekali terdapat nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, yaitu guru menentukan permainan apa yang cocok dengan materi pembelajaran dan menentukan langkah-langkahnya. Yang kedua, berpihak pada murid, yaitu memberikan kebebasan kepada murid dalam mendesain permainan. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu guru bersama teman sejawat atau guru lain dalam merancang permainan. Yang keempat, inovatif, yaitu guru mendorong siswa dalam membuat kartu domino yang sesuai dengan selera dan kesukaan siswa dalam kelompok. Yang kelima, reflektif, yaitu guru bertanya kepada siswa bagaimana perasaannya dalam belajar hari ini. Dari semua pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman kelompok 2 dan 3, Ibu Yanti sebagai fasilitator memberikan masukan kepada kelompok kami, yaitu yang pertama, spesifikasi game seperti apa yang dapat diterapkan dalam gamifikasi pembelajaran. Yang kedua, tahap atau langkah pelaksanaannya. Yang ketiga, tantangan dalam pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, solusi yang digunakan. Terima kasih Bu Yanti telah memberikan masukan. Mudah-mudahan kami dari kelompok satu bisa menerima dan melaksanakannya dengan baik. Demikian presentasi kami ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.